di Obrak-abrik, obrolan anak BK yang absurd dan asik. Oke, mungkin perkenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan saya Kana dari BK Angkatan 2021 Unika Atmajaya. Dan aku Amel dari angkatan 2021. Oke, sebelum masuk mungkin kita sharing-sharing pengalaman dulu kali ya. Oke. Nah, gimana Amel? Seminggu belakangan ini kamu lagi apa sih kesibukannya? Kalau seminggu belakangan, kita pembakalan magang itu udah berapa lama sih? Dari akhir Februari sampai 7 Maret kalau nggak salah. 7 Maret ya, 7 Maret. Oh iya. Hmm. Oh berarti udah lama ya. Berarti seminggu. Paling nunggu magang part 2 kali, nunggu info selanjutnya kali. Itu sih kesibukannya. Oh oke. Itu bisa dibilang kesibukan nggak sih? Bisa sih, bisa sih. Kalau selain itu deh, selain itu kegiatan kamu apa lagi nih, Amel? Sebelum selagi menunggu informasi magang. Kuliah setiap hari Jumat. Ya nggak sih, kita kuliah setiap hari Iya. Jumat. Terus Sabtu Minggu paling kegiatan gereja kali ya, pelayanan gitu. Itu sih kesibukannya. Oke. Nah, gimana nih Amel? Udah melewati semester 5 kemarin yang magang lagi hektik-hektiknya itu gimana Amel? Kalau sekarang ditanya perasaan kalian, Boleh. kayak gimana ya, kayak wah, kayak gimana ya, kayak oh ternyata udah kelar, puji Tuhan, berjalan dengan baik. Walaupun ya kita tahu ya hektik ya tugas, hektiknya perkuliahan kayak semester lalu itu kan lagi gencer-gencernya kali ya. Jadi kayak setelah kelar dari situ nyerahin nih laporannya kayak ke sekolah, kayak puji Tuhan ternyata Selesai kelar juga gitu ya. Kamu ngerasa gitu gak sih? Kayak Asli ngerasa kayak ya. aduh, Kayak udah ngeliat udah. laporan tuh kayak aduh ya Tuhan, udah lewat semester 5 udah cepet banget gitu kan. Iya, tapi di samping itu kita juga nunggu magang part Info 2 magang part 2 yang semester 6. Iya, oke. Nah, selain itu kemarin kan aku juga pernah ngeliat nih SG Amel. Amel Jangan sama ngomong siapa SG. sih? Sama siapa sih Amel? Oke, yang mana dulu? Ini kayaknya aku banyak SG yang jalan berdua itu loh. Emang kamu tahu itu jalan berdua? Gak tahu sih. Mungkin bisa jelasin lah Amel. Itu kayak makan biasa. Yang dimakan itu ya maksudnya? Oh iya, yang kamu makan. Itu kayak makan biasa doang di mall, karena kan gerejanya di dalam mall. Jadi sebelum kita ibadah, kita makan aja dulu gitu. Gak ada yang gimana-gimana. Oke. Cuma makan habis itu ibadah gitu ya. Iya. Benar. Kalau kamu gimana kesibukanmu? Seminggu belakangan ini ya? Iya. Ya sama sih, kurang lebih habis dari pembukaan magang kemarin, akhirnya nunggu informasi magang, terus juga sambil kayak apa ya, ngebantuin kerjaan kakak juga. Itu kan bisa apa ya, supaya nggak bete aja sih di rumah, jadi ngebantuin kerjaan kakak juga. Kayak mengisi kekosonganmu. Betul. Tapi ngomong-ngomong nih, tadi kamu nanya soal SG aku. Sekarang aku nanya soal SG kamu nih. SG kamu jauh, kayaknya kemarin kamu kayak pergi-pergi gitu ya? Pergi. Ya, Itu mana sih? Nganter kakak doang, nganter kakak pulang. Oh. Ke bandara. Oh itu bandara yang kemarin. Oke. Terus apa lagi nih Hana yang harus kita bahas lagi? Oke, kita akan masuk ke love language Amel. Nah, menurut kamu Amel, love language itu apa sih? Love language ya. Menurut pandangan kamu? Ini yang sejauh yang aku tahu ya, sejauh yang aku tahu dan yang kita sering dengar kali ya, love language itu kan bahasa kasih, bahasa cinta. Mungkin ini kali ya, kayak kesimpulannya kayak cara individu untuk dia menunjukkan, untuk dia mengekspresikan, terus bentuk dia juga menerima cinta dalam hubungan. Maksudnya kayak dalam hubungan ini bukan soal pasangan, tapi kayak hubungan dengan orang tua, hubungan dengan pertemanan. Jadi kayak love language itu bukan hanya kita yang mengekspresikan ke orang, tapi kita menerima juga dari orang lain gitu. Tapi kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, kalau love language itu kurang lebih sama ya, karena setauku love language itu tuh kayak seorang menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan perhatiannya itu melalui love language itu. Jadi
Ya seperti itu sih. Oke, berarti kurang lebih sama ya, setuju ya gitu ya. Sama pandangan. Oke. Tapi emang untuk love language itu tuh bukan hanya untuk pasangan aja, bener kayak yang tadi Amel bilang, kayak ke keluarga, ke teman mungkin, Iya, gitu. benar. Oke. Jadi, nah di love language itu kan ada 5 tipe nih, Amel. Ada word of affirmation ya, Iya. terus act of service, terus quality time, physical touch, satu terus lagi satu lagi receiving gift. Nah, kalau dari 5 love language itu, kamu tuh termasuk mana, Mel? Nah, ini pertanyaan yang sulit ya. Sulit untuk jawab. Sulit untuk jawab karena kamu pernah baca tuh, kamu pernah ngerasa nggak sih kita tuh sebenarnya punya kelimanya? Pasti itu pasti. Pernah kan? Kayak pernah baca juga kita tuh punya kelimanya, cuman kayak beda kadarnya, beda persentasenya doang, tapi kelimanya itu kita punya. Iya, pasti tuh pasti ada. Nah, itu tuh kita kayak, kamu pernah nggak sih kayak ngetes online gitu? Itu pernah waktu ingat gak waktu mata kuliah di Bulisa kalau nggak salah? Pernah kok kita tes juga love language. Iya, itu kayak tes bahasa cinta gitu kan. Ya itu karena kayak persentasenya tapi kelimanya punya. Tapi ini diurutin apa gimana? Boleh. Diurutin kali ya. Kalau diurutin kemarin hasil tes, dan ini kayaknya agak lebih sering terjadi, misalnya kayak setiap aku tes kayaknya nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Yang pertama itu word of affirmation, terus yang kedua itu quality time, yang ketiga itu gift kali ya, soal gift. Terus yang keempat itu act of service, yang kelima baru physical touch. Rendah banget ya physical touch. Aku malah tapi mungkin physical touch mungkin kadang di urutan keempat. Beda-beda emang kalau tiap tes pasti beda. Tapi kalau kamu tanya mana yang paling sering tinggi, itu word of affirmation. Kalau sering rendah di physical touch atau gift. Dia ketiga terakhir ini agak sering berubah, tapi kalau word of affirmation sama quality time itu agak lebih sering kayak nempel gitu. Oke. Nah, kenapa sih kamu tuh love language-nya tuh word of affirmation? Ini bicara soal tadi love language ya, kan kita definisikan love language itu kan kayak kita menerima kita menerima cinta itu, atau kita yang menunjukkan cinta itu gitu ya. Aku suka kayak ngasih dukungan ke orang lain, kayak ngasih afirmasi, ngasih kayak sesuatu kata-kata gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ngasih semangat atau ngasih apa itu kayak udah menunjukkan kalau aku tuh word affirmation gitu. Kalau untuk physical touch nih, kan ini kan sering di urutan yang paling rendah gitu kan. Nah, kenapa sih kamu kayak apa ya? Tapi kamu ngerasa nggak sih kalau misalkan kamu tuh emang love language-nya tuh bukan di physical touch gitu? Nah, bingung. Menurutmu gimana? Kamu dulu lihat pandangannya. Kamu udah kita kan maksudnya udah kenal lama, terus kemarin lebih intens waktu kita magang. Waktu kita magang itu kayaknya ada beberapa kali kita memang kayak ada sesuatu kegiatan itu yang kayaknya kita ada bersentuhan kayak gitu-gitu. Menurutmu gimana? Aku tuh gimana kalau pada saat physical touch? Kalau misalkan ngomongin itu, kalau aku rasain ya, waktu sama kamu tuh kayak misalkan nih, aku lagi sedih, kamu berusaha untuk meluk aku, tapi ketika aku nih kayak misalkan megang kamu aja nih, kamu kayak langsung menghindar gitu kan. Nah itu kan kayak nunjukin banget kayak kamu tuh gak suka gitu kan disentuh kan. Itu yang aku rasain. Kayaknya iya sih. Kayaknya iya deh. Makanya kayaknya physical itu selalu di akhirnya aku kan. Aku mungkin suka nih nyentuh orang, kayak misalnya nih, kayak ketika kamu lagi sedih ya, kayak giniin kamu, atau aku kayak meluk kamu. Tapi ketika seseorang itu menyentuh aku balik gitu ya, kayak aku ngerasa kayak bukannya nggak safety, bukannya nggak ngerasa aman, tapi kayak risih juga, kayak nggak risih juga sih, tapi kayak
kurang suka aja gitu, kurang suka aja sih. Kalau kamu sendiri, ini tadi kamu udah nanya aku nih 5 diurutin. Kalau kamu nih dibalik pertanyaannya 5, coba deh kamu urutin dari 5 love language ini, kamu urutan tertinggi sampai terendah itu apa? Kalau yang paling kalau tes nih, yang paling sering tinggi itu tuh physical touch, quality time, sama act of service. Itu tiga itu yang kadang tinggi tapi kadang juga beda gitu loh. Oh dia kayak acak gitu ya, tapi itu yang persentasenya apa? Ya, mungkin aku rutin yang aku tuh love language-nya physical touch. Yang kedua itu act of service, yang ketiga quality time, yang keempat apa namanya? Receiving gift. Dan yang terakhir itu sama word of affirmation. Oh, malah kita kayak kebalikannya ya. Kita ketukar, iya. kita kebayangan ketukarnya, kita ketukar. Kenapa word affirmation itu paling rendah sih? Kenapa ya? Jujur kayak gimana ya? Mungkin aku pernah nih memberikan afirmasi yang positif, afirmasi ke orang lain juga. Tapi kalau misalkan orang itu memberikan apa ya, semacam kata-kata yang mungkin menurut aku tuh kayak ngebuat ilfeel gitu kan. Jadi kayak aku merasa aku nggak suka gitu loh. Tapi kalau aku memberikan, atau aku pernah gitu loh maksudnya. Tapi berbeda aja sih nih mah. Kalau misalnya ke teman aku bisa gitu loh. Tapi kalau untuk ke pasangan itu nggak bisa. Kenapa ya? Gak tau, kayak gak suka aja gitu loh. Okay. Aku lebih suka tuh dengan tindakan daripada kata-kata gitu. Oh, oke. Tadi pertama physical touch. Kenapa ada physical touch pertama? Karena aku seneng aja kalau misalkan kayak seseorang memeluk aku dalam hal positif ya maksudnya. Terus kayak ngerangkul aku, itu aku seneng gitu loh. Kayak wah, gue tuh kayak disayang gitu loh. Gitu. Tapi kamu juga memberikan bentuk bahasa cinta itu nggak? Misalnya? Iya. Oh, ya, berarti timbal balik ya? Iya, timbal balik. Oke. Berarti kita agak beda. Tukar, kita agak ketukar aja. Tapi yang di tengah-tengahnya agak mirip-mirip. Tapi emang act of service sama apa namanya satu lagi tadi quality time itu emang paling apa ya? Gak jauh beda gitu loh urutannya. Iya benar. Tapi ada nggak sih suatu waktunya itu word affirmation itu ada di atas gitu, pernah nggak sih? Nggak pernah. Itu selalu di bawah, nggak tahu, emang dia tuh selalu di bawah aja kalau misalkan tes. Cuman emang yang ketiganya itu tuh yang selalu berbeda gitu loh. Oke. Iya sih kayak. Tapi kalau aku juga bingung deh. Kayaknya aku ngerasa mungkin bisa nih suatu waktu itu naik terus turun lagi, tapi memang physical itu agak di urutan agak akhir sih. Ngerasain ya kalau gitu kan, kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya kayak Amel, kayak kan ada ya beberapa orang kayak Amel atau siapa gitu yang kayak aduh, bukannya mau menghindar tapi kayak gak bisa gitu ya. Terus aku kayak agak susah menunjukkan rasa cintaku tuh kayak bentuknya physical touch kayak gitu sih. Tapi kamu pernah nggak sih Mel, kayak teman kamu nih, selain aku ya, teman kamu nih kayak apa ya, menunjukkan love language-nya physical touch kamu? Pernah lah pasti. Pernah. Beberapa sih ada physical touch kan. Ada sih. Teman kan, bukan pasangan kan. Teman. Ada lah. Sama juga, berarti kamu kayak menghindar gitu? Ngehindar, mungkin nggak ngehindar kali ya, tapi kayak nggak nyaman di aja. Peluk balik, aku nggak peluk balik. Misalnya kayak sorry, kayak dia peluk, aku nggak peluk balik. Jadi bukan yang kayak. Tapi kadang karena perasaan gengsi kali kayak, iya apa sih gitu kali ya, gitu kali. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih tentang physical touch, banyak banget nih kayak kadang ada berita nih apa ya, physical touch ini tuh kadang suka diartikan negatif juga, yang mengarah ke pelecehan seksual. Kamu pernah dengar gak? Pernah lihat gak beritanya? Dengar mungkin? Ya, dengar kayaknya deh. Nah, tapi kayak iya nggak sih kadang. Tapi emang kadang tuh mikir ya juga ya gitu loh. Kalau misalkan orang itu nggak sadar gitu loh. Pernah kan ngeliat beritanya? Pernah lah pasti kayak dengar berita atau nggak
dari mana gitu pasti lah. Iya. Oke, menurut kamu gimana pandangan kamu tentang berita itu? Tunggu, aku nggak terlalu paham ya Mm-mm. physical touch itu tuh kayak gimana ya bahasa kasihnya. Itu kayak apa sih, kayak pelukan terus kayak apa lagi? Pelukan, merangkul, apa lagi ya, menyentuh, pokoknya menyentuh fisik kita lah. Oh oke, berarti kalau dihubungkan sama eh, ini kayak pembahasan miskonsepsi gitu nggak sih? Iya, betul banget. Ya kan? Hmm. Physical touch itu bentuk pelecehan. Kalau menurut aku, selama itu nggak menyentuh area yang sensitif, bukan pelecehan. Yang pertama, ini pandangan aku doang ya. Kita bukan harus kayak orang harus sama ini pandangannya ke aku. Tapi kalau aku ngerasa itu nggak menyentuh area sensitif. Kalau menyentuh area sensitif, ya menurut aku itu kayak udah bentuk pelecehan. Tapi aku juga pernah dengar sebenarnya pelecehan itu ketika misalnya individu itu salah satunya nggak mau. Iya, betul. Pernah dengar nggak sih? Iya. Tapi kalau sama-sama mau, itu tuh bukan pelecehan namanya. Ya Beda nggak sih? lagi, beda konteks emang. Beda konteks kan. Misalnya aku kasih contoh kayak aku punya pacar, misalnya dia punya pasangan, aku punya pasangan, dia menyentuh aku, mungkin menyentuh aku di bagian pundak aku. Kalau aku nggak mau, aku ngerasa misalnya itu pelecehan, atau nggak orang yang aku kenal nge-physical touch aku, terus aku ngerasa itu pelecehan. Tapi kalau sama-sama mau, Beda, beda sih. iya nggak sih? Ngerasa juga nggak sih? Benar. Kayaknya ya sih, kalau pelecehan itu kayaknya bukan harus, tapi kayak menurut aku kalau physical touch dikatakan bentuk pelecehan seksual kalau physical touch itu menyentuh area-area Yang- sensitif, kayak gitu sih. Yang di luar batas lah ya. Ya, kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, apa ya? Sebenarnya nggak jauh berbeda sih, physical touch jika kalau misalkan dikaitkan dengan pelecehan seksual. Karena emang benar yang tadi Amel bilang, kalau misalkan keduanya emang nggak, keduanya salah satunya nggak menyetujui, itu emang bisa dikatakan dengan pelecehan seksual. Nah, kalau emang dua-duanya kayak menerima terus juga menyetujui, itu bukan berarti itu bentuk pelecehan seksual. Gitu. Oke, berarti kita kayak atas sama ini Iya, pandangannya, tapi benar. bukan berarti kayak kita ngomong kayak gini, teman-teman itu kayak harus setuju sama pendapatnya kita. Ya mungkin teman-teman ada yang mau ngasih pandangannya sendiri, pandangan lain gitu loh. Itu boleh juga di komen nantinya. Menurut kalian gimana sih kalau misalkan dengar berita nih, kalau misalkan physical touch itu tuh bisa dibilang dengan pelecehan seksual. Nah, menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah, teman-teman. Oke. Terus aku juga pernah dengar kamu kayak tadi, kamu suka nggak sih dikasih gift gitu? Aku suka. Tapi kamu juga suka nggak ngasih gift orang? Mungkin tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya, tapi kamu suka dikasih gift? Suka. Tapi bentuk giftnya itu yang kayak gimana? Apapun gift itu aku suka gitu. Pemberian dari orang tuh aku suka. Berarti kamu bukan lihat dari nominalnya? Bukan. Kayak Aku menghargai. Oke, apapun yang dikasih kamu kayak kamu suka aja gitu. Suka, ya. Tapi pernah dengar juga nggak sih kalau bahasa cinta kita ngasih hadiah itu kayak dibilang matre gitu. Dan itu sering banget tuh, teman-teman juga kadang mikir, ini orang ngasih hadiah terus matre, kayak gimana ya, agak bingung sebenarnya. Iya, menurut kamu gimana, Mel? Aku bingung ya, karena kadang kayak beberapa teman di sosmed aku itu ketika mereka punya hubungan, mereka tuh sering dikasih gift sama pasangannya. Benar-benar. Pernah nggak di sosial media kamu? Sering, banyak banget itu. Banyak banget kan yang kayak dikasih gift, kayak misalnya ada iPhone keluaran baru dibeliin, ada ketika anniversary keberapa gitu, kayak
mau anniversary kayak hanya baru berapa bulan tapi dikasih gift bunga, makan kemana, gitu itu kan kayak dikasih hadiah ya. Tapi aku nggak pernah punya kepikiran kalau itu tuh materi gitu loh. Iya benar. Karena itu kan Kita kayak diberi keikhlasan hati kita kan. Itu bisa dibilang materi kalau misalnya kita punya pandangan kayak kayak aku ngasih kamu nih gift, terus aku berharap kamu ngasih aku giftnya itu lebih dari apa yang lebih aku dari kasih. itu, ya. Itu kalau kita nangkap secara negatif mungkin bisa dibilang materi, tapi kalau dibilang gift itu materialistis kayaknya enggak sih. Karena aku juga suka dikasih gift, tapi juga suka ngasih gift, tapi bukan soal nominalnya. Iya. Aku tuh lebih suka kayak dikasih gift itu ya. Kalau mau gift, aku tuh suka dikasih gift yang bentuknya itu punya apa ya? Punya makna, punya ceritanya, terus kayak ada effortnya, pengorbanannya, daripada bukan berarti kalau misalnya orang ngasih kita hadiah mahal itu aku nggak nerima, bukan berarti gitu. Tapi kayak kamu bisa ngasih aku apa tapi nggak mesti lihat nominalnya. Iya benar. Ngasih aku misalnya nih, aku tuh suka kayak college foto gitu. Oh kayak, iya. tau nggak pernah kayak Tahu. aku pernah dikasih temen aku tuh, kayak temen aku terus dikasih kayak foto kecil-kecil gitu. Iya tahu. Terus kayak di belakang fotonya itu dia kayak ngasih doa-doa harapan. Itu waktu aku ulang tahun kalau nggak salah ya, kayak ngasih harapan itu kayak aduh, rasanya itu lebih ngena gitu ya. lebih enak banget karena kan dia harus motong fotonya. Iya betul, effort fotonya itu kan kecil-kecil, terus dia kayak bentuk kotak-kotak. Oh iya, itu sering banget tuh lewat pernah nggak sih lihat ya, pas dibuka ada ngeliat terus ada baca-bacaannya itu kayak jadi menurut aku bentuknya nggak harus nominalnya gede, tapi kayak ada effortnya, ada storynya, kayak gitu. Kalau kamu kayak gitu juga nggak? Aku kayak gitu juga, karena aku emang nggak pernah apa ya, orang ngasih aku kado tuh kayak aku tuh kayak gimana ya, kadonya tuh harus kayak gini gitu loh. Tapi aku tuh pengen orang itu tuh dengan keikhlasan hatinya gitu loh memberikan itu gitu. Iya benar ya sih. Ya kan? Berarti kita mirip nih. Ya, intinya sih sebenarnya lebih ke ini aja, apa namanya, maknanya, terus juga ketulusan hati dia memberikan itu ke kita gitu. Itu aja sih yang penting. Oke, berarti bicara soal miskonsepsi yang kita bahas tadi, itu kayak gimana cara individu itu menangkapnya sih. Menangkap sinyal itu kali ya. Iya betul banget. Iya sih ya, benar. Menurut kalian gimana teman-teman? Boleh komen di bawah. Teman-teman boleh komen di bawah gimana menurut teman-teman. Ntar kita kalau misalnya ada yang perlu kita bahas, kita kayaknya seru juga kayak bikin boleh. Kita tuh dari komen-komen teman-teman. Iya, terus kita kayak bahas lebih dalam. Mungkin kita bisa ngambil narasumber yang lebih berpengalaman dalam love language, lebih oke lah pemahamannya gitu ya. Supaya bisa diulik lagi nih sebenarnya gimana sih love language tuh. Benar. Dan kita sangat butuh ya saran dari teman-teman ya. Kayak pandangan teman-teman itu gimana. Boleh di komen di bawah. Jadi itu kayak bisa ngebantu kita juga sih karena ya. Betul. Itu sih. Mungkin itu aja kali ya untuk episode kali ini tentang love language. Kalau misalkan dari kalian ada suatu hal yang mau kalian apa ya, tuliskan di kolom komen tentang love language, boleh banget teman-teman. Baik. Oke. Thank you teman-teman udah dengerin kita tadi podcastnya. Mohon maaf ya, bukan berarti kita harus satu pandangan, tapi kayak kita ngebahas sesuai apa yang kita ini aja yang kita rasakan, apa yang kita tahu. Bukan berarti kita maksa kalian juga harus sama kayak kita. Itu aja. Thank you semuanya. Bye bye.